Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila kelas B yang beranggotakan Deni Hamdani sebagai pemateri 1, Raden Ferdi Irawan sebagai pemateri 2, Agung Arofah Sidiki sebagai pemateri 3, Ihsan Mutakin Majid sebagai pemateri 4, dan saya Siti Nurhaliza sebagai moderator. Akan mempresentasikan materi bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Langsung saja kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Oke, untuk subtema yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Sebelum melangkah lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama, apa itu ilmu? Ilmu berasal dari kata bahasa Arab, alima, yang artinya pengetahuan. Pemakaian kata alima dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains yang berasal dari bahasa Latin yang sama-sama memiliki arti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis adalah dugaan pemikiran sejumlah data, kemudian apabila data dari hipotesis itu valid, hipotesis berubah menjadi sebuah teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang tetap, maka ia akan menjadi sebuah hukum. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Menurut Ghazalbach, pengetahuan adalah apa yang diketahui dan hasil dari pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Menurut Suwaidi dalam bukunya tahun 2016, ia mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, atau sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kemudian yang kedua ada pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains, yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense pada pengetahuan biasa. Lalu yang ketiga ada pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Jika ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, maka filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Lalu yang terakhir itu ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Kemudian perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara ilmu dengan pengetahuan memiliki persamaan dalam arti, di mana jika ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab alima, sedangkan pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Dengan kesimpulan bahwa setiap ilmu adalah sebuah pengetahuan, tetapi tidak setiap pengetahuan adalah sebuah ilmu. Lalu kita beralih ke perkembangan iptek. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang dengan melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya sendiri. Dimulai dengan zaman pra-Yunani kuno, di mana manusia pada zaman ini masih menggunakan batu untuk peralatannya. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga sebagai zaman batu, yang berkisar antara 4 juta sampai 20.000 tahun yang lalu. Kemudian beralih ke zaman Yunani kuno, di mana pada zaman ini dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu sama sekali tidak mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap yang menerima begitu saja. Melainkan mereka menumbuhkan sikap uninquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Lalu setelah itu beralih ke zaman abad pertengahan, di mana dapat dikatakan bahwa hampir semua ilmuwan pada masa itu adalah seorang teolog. Lalu setelah itu ada zaman Renaissance, di mana Renaissance adalah zaman peralihan antara zaman abad pertengahan menuju ke abad suatu kebudayaan modern. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju di masa ini adalah ilmu di bidang astronomi. Kemudian beralih lagi ke tahap selanjutnya, yaitu zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah, seperti contoh Isaac Newton dengan teori penemuannya teori gravitasi, dan J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Kemudian yang terakhir ada zaman kontemporer, yaitu sekitar abad ke-20 hingga sekarang, bahkan bisa disebut hingga seterusnya.
Di antaranya terdapat fisikawan yang tersohor dari abad ke-20 yaitu Albert Einstein. Di samping teori mengenai fisika, alam semesta, dan lain-lain, zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, seperti penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain-lain. Jadi, akhirnya dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern, yaitu lahirlah revolusi industri, di mana revolusi industri ini merupakan cikal bakal dari adanya teknologi. Saya akan menjelaskan bagian 2 yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dalam bidang pembangunan lainnya. Maka, secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Menurut Karta Sasmita tahun 1994 halaman 13. Fenomena pertama yaitu keragaman agama dan budaya di Indonesia. Di satu pihak itu dapat menjadikan kekayaan, tetapi di pihak lainnya dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat. Yang kedua, pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Yang ketiga, menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog, merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendasar 5. Saya akan memaparkan materi mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Menurut Sastra Tareja, kedudukan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek, pertama, harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Kedua, dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, membangun iptek melalui sistem pendidikan. Keempat, menggunakan prinsip demokrasi. Kelima, penguasaan iptek harus merata. Adapun konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, pertama, tidak bertentangan dengan Pancasila. Kedua, menyertai nilai-nilai Pancasila. Ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Keempat, harus berasal dari budaya dan ideologi Indonesia. Alasan Pancasila sangat penting sebagai dasar pengembangan iptek karena kemajuan iptek merubah cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup, iptek didominasi oleh negara-negara barat dan gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, pertama, kapitalisme, kedua, globalisasi, ketiga, konsumerisme, dan yang keempat, pragmatisme. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menjanjikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Definisi di atas menggambarkan akuntansi sebagai bidang yang memfokuskan diri pada nilai moneter yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.
Tidak ada unsur ketuhanan dan hal-hal yang bersifat humanis dalam definisi tersebut. Akibatnya, akuntansi penuh dengan unsur-unsur yang bersifat rasional demi pengembangan bisnis semata. Akuntansi dituntut untuk jujur dan transparan dalam penyajian laporan keuangan kepada pemilik modal serta profesional dalam bekerja meskipun telah dibantu oleh teknologi perekaman data. Oleh karena itu, hubungan akuntansi dengan Pancasila berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Hubungan akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan proses memanusiakan manusia. Penggunaan perspektif entitas bisnis pada pemikiran akuntansi saat ini menunjukkan adanya pihak yang diistimewakan dalam suatu kegiatan ekonomi. Pemilik, kreditor, serta investor merupakan pihak utama yang mendapatkan prioritas keuntungan dari hasil kegiatan usaha. Implikasinya, pihak-pihak yang turut serta dalam kegiatan perusahaan dipandang tidak perlu mendapatkan bagian dari hasil kegiatan usaha. Adapun memanusiakan manusia dimaknai sebagai proses pengembalian hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk humanis yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadinya semata, namun juga kepentingan bersama. Memang manusia terlahir sebagai seorang individu, namun manusia juga harus menyadari bahwa sejak proses kelahiran hingga menjalani upacara kematiannya, manusia pasti membutuhkan pertolongan sesama. Timbulnya kesenjangan sosial dan pengistimewaan kelas pemilik dan investor mengakibatkan terpisahnya jarak hubungan antara golongan yang berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Pemilik dan investor merasa bahwa dirinya berhak atas laba yang telah dimilikinya sehingga mereka ingin meminimalisir komponen lain, termasuk sumber daya yang dapat menimbulkan suatu biaya bagi mereka demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini harus diganti oleh semangat gotong royong yang menjadi dasar sila ketiga Pancasila. Pemilik dan investor tidak boleh lagi merasakan bahwa hanya mereka saja yang termasuk dalam golongan penerima keuntungan perusahaan. Sebaliknya, karyawan serta komponen lain sudah seharusnya ditempatkan sebagai penerima keuntungan bahkan turut serta dalam pengambilan keputusan karena justru dari mereka kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan. Dapat dikatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan perekonomian perusahaan harus dipikirkan dalam akuntansi. Dengan demikian, hubungan akuntansi berdasarkan sila persatuan Indonesia adalah proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Hubungan akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat Pancasila menekankan bahwa rakyat harus menjadi tujuan utama. Dengan demikian, dengan akuntansi yang tidak boleh dibuat dengan tujuan mengistimewakan. Dengan demikian juga dengan akuntansi yang tidak boleh dibuat dengan tujuan mengistimewakan kelas tertentu. Akuntansi harus dibuat dengan berorientasikan kesejahteraan bersama. Akuntansi tidak bisa hanya dibuat demi tujuan kepentingan bisnis semata tanpa mempedulikan nasib dan kepentingan rakyat sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Hubungan akuntansi dengan sila kelima, akuntansi berkeadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Demikian pula halnya dengan akuntansi yang juga harus mencakup nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Melalui pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dalam aktivitas keuangan, manusia diajarkan untuk selalu bersyukur atas berkat yang diberikan olehnya. Dengan demikian pula melalui pertanggungjawaban kepada sesama, manusia tidak hanya diajarkan untuk mengutamakan kepentingan dirinya semata, namun juga bertanggung jawab terhadap kepentingannya bersama. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kesan dari kami sebagai mahasiswa yang belum pernah merasakan kuliah luring selama 1 semester ini rasanya kurang menyenangkan. Dan materi sedikit lebih sulit untuk dipahami. Untuk evaluasinya sendiri mungkin dari kami tidak ada karena sistem pelajaran yang Bapak terapkan menurut kami lumayan efektif. Karena bukan hanya menerangkan materi dari YouTube saja, tetapi Bapak juga melakukan sesi tanya jawab dan diskusi dari pertanyaan mahasiswa yang kurang paham tentang materinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.